Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang organ gerak hewan. Yuk kita pelajari bersama. Pembelajaran hari ini kita awali dengan membaca teks berikut. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan ini sebelumnya sudah Ibu kirim ya ke anak-anak. Jadi sekarang kita tinggal baca ulang saja. Yuk kita baca dalam hati. Setelah membacanya dalam hati, kita dapat menghitung jumlah paragraf dalam teks berikut. Teks ini memiliki 5 paragraf. Dalam suatu paragraf, kita bisa menentukan ide pokok dan kalimat pengembang. Apa saja itu ide pokok dan kalimat pengembang? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sementara kalimat pengembang adalah kalimat yang mendukung ide pokok tersebut. Nah, sekarang dapatkah anak-anak menentukan ide pokok dari teks yang sudah anak-anak baca? Yuk kita belajar bersama menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Mulai dari paragraf 1 ya. Paragraf 1 ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian ide pokok paragraf 2 adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak tersusun dalam sistem gerak. Paragraf ketiga ide pokoknya adalah organ gerak manusia dan hewan memiliki kesamaan, yakni tulang dan otot. Ide pokok paragraf 4 adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sementara ide pokok paragraf 5 adalah otot merupakan alat gerak aktif. Nah, bisakah anak-anak melengkapi ide pokok ini dengan kalimat pengembang? Dicoba di rumah ya. Nah, perhatikan teks kedua, berjudul Gerak Ikan dalam Air. Setelah membaca teks ini, Ibu Guru beri tugas ya. Tugas anak-anak adalah menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang dari teks tersebut. Perhatikan ya, tugas ini ditulis di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan kepada Ibu Guru melalui WA. Selanjutnya kita akan membaca teks ketiga. Jangan bosan membaca ya, karena melalui membaca kita bisa mendapatkan ilmu baru. Nah, silahkan dibaca teks ini dalam hati. Teks ini berisi tentang Edo yang memiliki peliharaan 3 ekor kelinci. Kelinci yang dimiliki Edo ada yang sakit kakinya. Kaki adalah salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Kalian perhatikan ya gambar di bawah ini. Ini menunjukkan kelinci yang terlihat rangkanya. Bisakah kalian menunjukkan yang mana yang rangka organ gerak kelinci? Kelinci termasuk hewan vertebrata. Apa ya itu hewan vertebrata? Jadi hewan itu berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang atau punya dan tidak punya tulang belakang bisa dikelompokkan menjadi 2 anak-anak, yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan hewan avertebrata atau hewan yang tidak punya tulang belakang. Contohnya hewan yang tidak punya tulang belakang adalah cacing, belalang, ubur-ubur, dan sebagainya. Sementara contoh hewan vertebrata tentu anak-anak bisa sebutkan ya, karena banyak sekali yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Seperti gambar-gambar di bawah ini. Nah, gambar pertama ini apa? Hewan apa?
Ya, gambar pertama ini adalah hewan sapi. Sapi memiliki alat gerak berupa kaki. Kaki sapi berjumlah 4. Kaki depannya 2, kaki belakangnya 2. Kaki sapi ini sangat kuat. Kaki sapi berfungsi untuk berjalan dan berlari. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa ini? Ya, ini adalah gambar ayam. Ayam memiliki alat gerak kaki juga. Kaki ayam berjumlah 2. Kaki ayam ini berfungsi untuk berjalan, berlari, dan sedikit melompat. Pernahkah anak-anak mengagetkan ayam? Kadang-kadang ayam juga bisa terbang kan, walaupun tidak setinggi burung. Nah, ayam terbang dengan bantuan sayap. Maka sayap juga termasuk alat gerak ayam. Gitu ya. Contoh yang ketiga adalah buaya. Buaya memiliki alat gerak yaitu kaki dan ekor. Ekornya membantu dia saat berenang, sementara kakinya berjumlah 4, bagian depan 2, bagian belakang 2, berfungsi untuk berjalan serta juga membantu berenang. Dan yang terakhir adalah ikan. Seperti yang sudah anak-anak baca, ikan memiliki alat gerak yaitu sirip dan ekor. Fungsinya adalah untuk membantu ikan berenang di air. Ekor yang bergerak akan membantu ikan bergerak maju di dalam air. Setelah mempelajari hewan vertebrata, hewan avertebrata, serta alat gerak dan fungsi hewan vertebrata, sekarang waktunya anak-anak Ibu beri tugas kedua. Tugas kedua ini adalah menuliskan 5 organ gerak hewan vertebrata yang anak-anak bisa temui di lingkungan. Buat dalam bentuk tabel seperti contoh ini ya. Jadi di paling kiri nomor, selanjutnya ada nama organ gerak, dan kolom selanjutnya adalah fungsi. Di contoh ini adalah hewan kelinci, maka nama organ geraknya kaki. Fungsi organ gerak kaki pada kelinci adalah untuk meloncat, kemudian kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi anak-anak bisa buat tabel seperti ini di buku tulis dan diisi 5 hewan vertebrata yang ada di lingkungan anak-anak ya. Tapi selain kelinci, karena kelinci kan sudah buat contoh. Jadi anak-anak sebutkan 5 hewan lain yang mempunyai tulang belakang, disebutkan nama organ geraknya apa dan fungsi dari organ gerak itu apa. Tapi selain kelinci, sekali lagi Ibu tegaskan ya, karena kelincinya sudah untuk contoh. Selanjutnya kita akan membaca dan mencermati gambar cerita. Yuk dibaca bareng-bareng dalam hati ya. Setelah membaca gambar cerita berikut, kita akan mempelajari sebenarnya apa sih itu gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Jadi, ketika kita akan membuat gambar ilustrasi, pasti kita harus membaca bacaan atau teks terlebih dahulu ya, karena gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung sebuah bacaan atau teks. Contoh gambar ilustrasi adalah 1. Komik. Tentu anak-anak tidak asing lagi bukan dengan komik. Contoh yang kedua adalah cerita bergambar. Membaca cerita dengan gambar tentu lebih mengasihkan bukan? Kemudian yang terakhir adalah ilustrasi. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi diantaranya 1. Tentukan gagasan.
Ketika membaca teks, anak-anak bisa menentukan gagasan di teks tersebut. Kemudian setelah itu, anak-anak bisa menentukan tokoh-tokoh yang akan anak-anak gambar. Selanjutnya, anak-anak bisa membuat sketsa. Sebaiknya buat sketsanya menggunakan pensil terlebih dahulu ya, dan jangan terlalu tebal, supaya anak-anak bisa lebih mudah menghapus atau mengubahnya. Dan yang terakhir setelah sketsanya jadi, anak-anak bisa memberikan warna. Anak-anak bisa menggunakan teknik basah maupun teknik kering. Masih ingat tidak? Teknik basah itu ketika anak-anak menggunakan cat air, spidol, kemudian cat minyak, dan lain-lain. Sementara teknik kering bisa anak-anak kerjakan dengan cara mewarnai menggunakan krayon, mewarnai menggunakan pensil warna, dan sebagainya. Tugas yang ketiga bagi anak-anak adalah menggambar ilustrasi sesuai dengan teks berikut. Tugas membuat gambar ilustrasi ini dibuat di buku gambar ya, bukan di buku tulis. Nah, teks yang harus kalian baca berjudul Persahabatan Titi dan Ciku. Inilah. Nah, kalian harus baca teksnya sampai akhir ya. Kemudian format gambar ceritanya seperti ini atau gambar ilustrasinya seperti ini. Kalian bikin judul atau membuat judul di tengah, judul gambar ilustrasi. Kemudian di sini cerita bagian 1, cerita bagian 2, cerita ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Kalian buat di buku gambar masing-masing, kemudian difotokan kepada bu guru dan dikirim lewat WA. Nah, selesai sudah belajar kita hari ini. Terima kasih banyak anak-anak sudah menyimak pelajaran Ibu dari awal hingga akhir. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.